Halo Berners, apa kabar? Sudah lama ya aku tidak upload konten. Mohon maaf karena itu. Oke, kita lanjut lagi ke bab 7. Ayo Runi, sini. Kutepuk-tepuk pangkuanku. Aku berbaring di sofa ruang baca dengan mengenakan jeans robek dan kaos tangan panjang lama. Dan aku sedang kepingin memeluk Runi dan membelai-belainya. Tapi tentu saja ia tidak mau mendekatiku. Kenapa kucing harus selalu bersikap malu-malu kucing? Sekarang minggu malam dan aku merasa kesepian. Mom dan Dad sedang mengunjungi teman mereka di bagian lain kota. Pekerjaan rumahku sudah sejak tadi selesai. Lagi pula besok sekolah diliburkan. Ada rapat guru. Aku menelpon Laura untuk menanyakan apakah ia ingin berjalan-jalan. Tapi ia tidak ada di rumah. Begitu juga Adriana. Jadi disinilah aku sekarang, berbaring di ruang baca. Sebagian diriku menonton salju basah yang mengalir di bagian luar kaca jendela. Sebagian lagi menonton permainan ski di ESPN di televisi di seberang ruangan. Runi, sini. Kucing itu berputar dan berjalan pergi dengan ekor melambai-lambai. Aku bersandar lagi di lengan sofa dan memandangi layar TV. Dan kulihat sebuah pondok kayu yang dikelilingi salju. Salju berguguran dari atapnya yang miring. Aku duduk tegak. Kepalaku seperti berputar-putar. Aku merasa pusing. Kilasan ingatan. Pondok itu, salju itu, aku mulai mengingat-ingat. Aku melompat berdiri. Jantungku berdebar-debar. Tiba-tiba sekujur badanku terasa dingin. Seolah-olah aku berada di tengah salju itu. Seolah-olah aku berdiri di luar pondok kayu yang tertutup salju itu. Kupejamkan mataku, berusaha keras berkonsentrasi. Berusaha keras mengumpulkan ingatanku kembali. Aku melihat sebuah gambar dalam pikiranku. Pemandangan di TV itu telah membangkitkan sebuah gambar dalam benakku. Tapi aku butuh lebih dari sebuah gambar. Aku harus mengingat lebih banyak. Sambil terus mengingat-ingat pondok bersalju itu, berusaha jangan sampai perasaan aneh itu hilang, aku bergegas naik ke kamarku. Aku duduk di meja belajarku, memejamkan mata lagi. Dan berusaha melebur masuk ke pemandangan itu. Berusaha menyusupkan diriku ke salju itu. Berusaha melihat semuanya. Berusaha mengingat. Wow, ada 2 pondok. Aku melihat 2 kabin yang bersebelahan. Salju menumpuk di dinding kabin-kabin itu. Naik sampai ke jendela-jendelanya yang ditutupi gorden. Jendela-jendela itu berkilau keemasan, memantulkan cahaya matahari yang terang benderang. Saljunya berkilau juga. Semuanya begitu terang, cerah, dan dingin. Di mana aku? Pikirku heran. Apakah aku mengenali kedua kabin itu? Apakah aku pernah ke sana? Ini ingatan sungguhan. Sepotong ingatan yang datang kembali. Atau cuma hayalan? Aku mencoba tidak berpikir, aku cuma ingin melihat. Dan aku akhirnya mulai melihat. Aku melihat beberapa sosok penuh warna. Tampak samar tapi mencolok di salju keperakan yang berkilat-kilat. Mata sulit sekali memandang di bawah cahaya terang yang menyilaukan itu. Seolah-olah cahaya putih itu membentuk tirai. Tirai yang menyembunyikan wajah mereka dariku. Aku semakin keras memusatkan pikiran. Kupandangi warna-warna yang bergerak-gerak di atas salju. Warna-warna itu berubah bentuk menjadi sosok manusia. Aku melihat 4 cewek. Hei, teriakku ketika mengenali cewek yang ada di depan. Itu aku. Aku mengenali diriku sendiri. Mengenali rambut pirang panjangku yang mengintip dari bawah topi ski wall biruku. Mengenali pakaian skiku yang berwarna biru dan putih. Konsentrasi.
Kupaksakan diriku melebur makin dalam ke pemandangan itu, makin dalam memasuki ingatan itu. Dan ketiga temanku bergerak menembus tirai cahaya, bergerak menembus salju, sehingga sekarang tampak jelas. Adriana, Justin, dan Laura. Mereka di sana bersamaku. Aku bisa melihat senyuman mereka, bisa melihat pipi mereka yang merah, bisa melihat nafas mereka beruap di depan wajah, sementara mereka berjalan sepatu-sepatu bot menginjak salju yang tebal. Dan tiba-tiba kami berada di dalam pondok, hangat dan terang. Api berwarna jingga berkobar-kobar di perapian batu. Muk-muk berisi sari apel. Ya, kami berempat duduk mengelilingi meja. Aku bisa melihat taplaknya yang bermotif kotak-kotak merah putih dan muk-muk putih. Semuanya menempel di taplak plastik ketika kami mengangkatnya. Api terus berkobar-kobar, membuat wajah kami jadi keemasan. Lalu terdengar ketukan di pintu. Kursi-kursi kayu bergesekan dengan lantai kayu. Teriakan-teriakan dari luar. Ketukan lagi di pintu. Siapa itu? Kami berempat melompat berdiri. Adriana yang pertama sampai di pintu. Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas sekarang. Ia mengenakan sweater kuning cerah dan celana ski biru laut. Headband menghiasi rambutnya yang hitam. Wajahnya masih merah karena kedinginan. Dibukanya pintu pondok, tiupan udara dingin menerpa masuk, butir-butir salju berkilauan di udara. Aku melihat semuanya jelas. Tapi siapa yang berdiri di pintu? Aaron? Iya, aku melihat Aaron. Aku mengenali jaket skinya yang panjang berwarna hitam. Topi hitam menutupi rambutnya yang gelap. Aaron ada di sana bersama dua cowok lain. Iya, dua cowok. Tapi aku tidak bisa melihat mereka. Aku tidak bisa melihat wajah mereka. Kedua cowok itu, kenapa aku tidak bisa melihat mereka? Aku mengedipkan mata dan pemandangan itu lenyap. Cowok-cowok itu, teman-temanku, api berwarna jingga, muk-muk sari apel, pondok itu, salju, semuanya hilang. Aku mengedipkan mata lagi sebelum memejamkannya. Aku ingin kembali ke pondok itu, kembali ke ingatanku. Tapi aku hanya melihat kegelapan yang berputar-putar. Kubuka mataku dan kupandang permukaan meja. Aku berteriak pelan ketika sadar aku ternyata tengah menggambar di buku gambarku. Tanpa sadar, aku telah membuat sketsa. Kuangkat buku gambarku dan kuamati lagi. Dengan perasaan ngeri, kulihat aku telah menggambar wajah itu lagi. Bab 8. Keesokan paginya, hari Senin kelabu dengan angin yang bertiup kencang, aku terbangun tepat pada waktunya untuk berangkat sekolah. Lalu aku ingat hari ini sekolah libur. Aku mencoba tidur lagi, tapi tidak bisa ketika aku paksa diriku bangun pada pukul 9. Kulihat Rooney bergelung dan tidur pulas di kaki tempat tidur. "Kau semalaman di sana?" tanyaku padanya. Ia tidak bergerak. Sepanjang pagi itu aku pergi ke sana kemari membantu ibuku. Ketika aku pulang lewat tengah hari, kulihat Laura sudah menungguku di dapur. "Hei, hai," aku tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutku. "Ada apa?" Ia menyipitkan mata biru abu-abunya yang sempurna padaku. "Kau lupa ya? Kau kan berjanji ikut denganku hari ini." Kupandangi dia berusaha mengingat. Apakah ingatanku mengacaukan diriku lagi? Laura mengenakan rompi kulit hitam yang terbuka di atas kaos turtleneck coklat tua. Sweaternya panjang hampir mencapai lutut. Di atas jeans hitam longgar. Rambutnya yang hitam diikat membentuk buntut kuda sederhana yang jatuh di punggungnya. "Pengambilan foto," katanya tidak sabaran. Dibukanya pintu kulkas dan diambilnya sebotol kecil club soda. "Ingat Martha, kau janji ikut denganku." "Oh, ya betul,
ingatanku mulai kembali. Laura dan aku telah merencanakannya berminggu-minggu yang lalu. Aku belum pernah bekerja dengan fotografer ini. Studionya terletak di bagian padat kota di Old Village. Dan tentu saja orang tuaku terlalu sibuk untuk mengantarkanku, celoteh Laura. Jadi aku akan benar-benar merasa lebih enak kalau kau ikut denganku, oke? Ya, tidak masalah, jawabku. Aku selalu merasa seperti orang bisu di dekat Laura. Ia bicara seperti air bah. Kata-katanya mengalir deras, mengalir dan terus mengalir sampai aku merasa tenggelam. Ia meneguk klap sodanya. Aku benci minuman ini. Tapi tidak apa-apalah. Soalnya tanpa kalori. Ada Diet Coke di dalam sana, kataku menawarkan. Ia menggeleng, minum seteguk lagi lalu disisirnya rambutnya ke belakang. Mereka memberitahuku supaya tidak menata rambutku. Jadi kusisir saja ke belakang. Kurasa mereka akan menatanya setiba aku di sana. Diletakkannya botolnya dan dipandanginya aku. Kau mengubah tata rambutmu hari ini? Aku tertawa. Tidak. Angin yang meniupnya waktu aku di luar tadi. Aku lupa menyisirnya. Kami berdua tertawa. Bagaimana kabarmu? Tanya Laura, ekspresinya berubah serius. Tapi ia tidak menunggu aku menjawab. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Aku suka datang lebih awal kalau aku belum pernah bekerja dengan orang itu. Maksudku, aku tahu kita nanti akan lama menunggu, tapi aku tetap ingin datang lebih cepat. Ia menghela nafas, orang-orang itu butuh waktu berjam-jam untuk mengatur lampu, dan selalu saja ada sekring yang putus. Tapi aku tidak ingin jadi penyebab tertundanya acara pemotretan. Maksudku, aku tidak ingin ada yang mengajukan keluhan pada agenku. Selama ini mereka memberiku pekerjaan-pekerjaan bagus. Ia akhirnya menarik nafas. Bawa mobilku saja, aku bertanya. Ia meminum klap sodanya untuk terakhir kali. Ya, tentu saja, terima kasih. Dipakainya mantel biru tuanya. Terima kasih kau mau menemaniku, Martha. Bagus sekali, kita akan punya waktu untuk mengobrol. Dia yang akan mengobrol, pikirku. Aku yang akan mendengarkan. Hujan rintik-rintik yang dingin mulai turun ketika kami melaju ke Old Village. Wiper bergerak maju mundur pada kaca depan mobil. Beberapa jalan sudah berlapis es, tapi Volvo tuaku tidak slip atau tergelincir. Laura bercerita tentang baju-baju baru yang dibelinya di Dalby's Department Store. Mungkin aku terlalu banyak menghabiskan uang. Tapi Dad bilang semua pakaian itu tidak dikenai pajak kalau aku memakainya untuk pemotretan. Sudahkah aku ceritakan padamu bahwa aku mungkin akan membintangi film iklan di New York? Saudara sepupuku, Artie, kurasa kau belum pernah bertemu dengannya. Dia kenal pencari bakat yang bekerja untuk agen model besar di sana. Menurutku dia bisa membantuku untuk mengikuti audisi film iklan. Kalau aku bisa membuat portfolio yang lebih baik. Kata portfolio membuatku teringat pada buku gambarku, pada wajah yang ku gambar berulang-ulang. Aku ingin tahu apakah Laura bisa mengenali wajah itu. Musim dingin yang lalu, Dr. Sales mengatakan pada teman-temanku agar jangan membantuku memperoleh ingatanku. Ingatannya harus kembali sendiri, katanya pada mereka. Jangan coba-coba memberi petunjuk pada Martha. Ingatannya tentang apa yang terjadi harus kembali dengan sendirinya. Tapi tetap saja aku ingin tahu apakah Laura bisa mengenali cowok yang kugambar itu. Pemotretannya berjalan lancar. Aku menonton dari samping studio ketika Laura berpose. Fotografernya pria kecil yang lucu. Kurus, krempeng seperti pensil, dengan segumpal rambut putih di kepalanya. Ia mengenakan pakaian yang seluruhnya terbuat dari bahan denim pudar. Ia terus-menerus berbicara sendiri, tidak pernah sedetik pun berhenti. Selama kami berada di sana. Dengan ocehan tanpa hentinya, kebanyakan tidak kedengaran. Ia bahkan berhasil membuat Laura terdiam. Pemotretan itu untuk perusahaan t-shirt. Laura harus mengenakan 6 t-shirt yang modelnya berlainan. Asisten fotografernya wanita muda menyenangkan yang umurnya tidak jauh berbeda dari kami. Bertindak sebagai penata rambut. Ia mengubah gaya rambut Laura untuk setiap foto. Laura kelihatan cantik tentu saja. Dan ia tampak begitu luas di depan kamera, seolah-olah sudah seumur hidup ia melakukannya. Ia selalu melirik ke arahku selama pemotretan. Martha, yakin kau tidak bosan?
Kuyakinkan dia bahwa aku merasa asik. Cuma dengan cara beginilah aku bisa berada di studio modeling, pikirku. Setelah itu aku mengantarkan Laura pulang. Hujan rintik-rintik sudah berhenti, tapi jalanan tetap berlapis es. Langit sama kelabu seperti sore hari. Semalam aku pesta. Laura memberitahuku sambil menyisir rambutnya, memandangi dirinya di cermin kecil di klep jendela. Aku menelponmu, jawabku. Aku bertanya-tanya kemana kau pergi. Pestanya di rumah Gary Brandt, orang tuanya sedang pergi. Ia membelalakan mata. Tentu saja pestanya jadi tidak terkontrol. Apa yang terjadi? Tanyaku. Ia memasukkan sisir ke dalam tas dan mendorong klep jendela ke atas. Ivan ada di sana. Aku meliriknya, nyaris saja aku menerobos tanda berhenti. Benar? Ivan betul-betul kacau balau, orang Laura. Maksudku, kau tak akan percaya. Dia minum begitu banyak bir. Dia minum-minum lagi. Aku menggeleng. Ivan yang malang. Aku merasa kasihan sekali kepadanya. Dia minum begitu banyak. Dia mulai menari-nari. Lalu dia pingsan. Laura melaporkan. Ia mengerutkan kening. Dia jatuh begitu saja. Menimpa semua keripik dan makanan di meja. Lalu dia tergeletak di sana. Di tengah makanan. Pokoknya berantakan sekali, makanan dan minuman tumpah di karpet. Ia berdecak-decak. Gary dan Bobby Newkirk dan beberapa anak lain terpaksa mengangkatnya dan membaringkannya di sofa. Maksudku, dia benar-benar kacau balau. Oh wow, gumamku, ini benar kabar buruk. Laura mengerutkan wajahnya dengan jijik. Aku heran, bisa-bisanya ya dulu aku pacaran dengan dia. Maksudku apa yang kusuka pada dirinya. Dia payah bukan main. Kata Adriana, Ivan jadi kacau karena kau. Kataku tanpa pikir panjang. Karena kau memutuskan dia. Laura ternganga, pipinya yang pucat jadi merah padam. Entahlah, gumamnya. Masa kau tidak peduli, desakku. Ia menggeleng sedikit pun tidak. Lalu ia menambahkan, nanti juga dia lupa. Kuputuskan untuk mengganti bahan pembicaraan. Hari Sabtu Justin menelponku malam-malam. Kami mengobrol lama. Kedengarannya dia betul-betul depresi, betul-betul tertekan. Laura menoleh dan memandangku. Kau bilang apa padanya? Desaknya. Tidak banyak, jawabku seraya menghentikan mobil di jalan masuk rumah Laura. Apa yang bisa kukatakan kepadanya? Laura membuka pintu mobil dan keluar. Tapi bukannya mengucapkan selamat tinggal dan menutup pintu, ia malah mencondongkan tubuhnya ke dalam mobil. Aku kaget melihat ekspresi tegang dan aneh di wajahnya. Hei Martha, katanya. Dipelankannya suaranya sehingga hampir berbisik. Apa? Hati-hati dengan Justin. Okay, it's a wrap, learners, for chapter 7 and chapter 8. I will read again soon. Bye-bye.